keputusan Presiden Soekarno dalam membubarkan Dewan Perancang Nasional tahun 1963, kemudian mengganti dengan Badan Perencanaan Nasional. Dari Muhammad Yamin selaku Ketua Dewan Perancang Nasional, kemudian menjadi Bappenas 1963, dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Ini ada pesan yang sangat substansi yang ingin disampaikan oleh Bung Karno pada waktu itu. Yaitu adalah misi kemakmuran, misi kesejahteraan, misi pemerataan pembangunan. Ini yang kemudian sedikit banyak yang harus kita kembalikan. Tetapi saya kemarin optimis ketika 2 minggu yang lalu, sebuah malam minggu di satu restoran, saya mendengar pidato Menteri PPN dan Kepala Bappenas. Saya melihat ada tipikal intelektual Dr. Muhammad Yamin dan penggabungan kemampuan leadership Bung Karno di situ. Di restoran Pelataran kalau nggak salah waktu itu. Luar biasa. Nah, kalau di sini dukungan politiknya pasti akan dapat Pak Menteri. Tinggal masih ada waktu. 2 tahun untuk kita mengembalikan kembali positioning Kementerian PPN dan Bappenas. 4 fase transformasi yang sudah dijabarkan di sini. Yang sekarang kita berada pada fase clearing house tahun 2023 nantinya. Nah, ini yang kita mau perkuat, Pak. Supaya kita bisa betul-betul transformasi positioning kelembagaan ini bisa mengatasi ketidakselarasan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Salah satunya. Jadi ada transformasi positioning kelembagaan, ada transformasi ekonomi. Nah, di transformasi ekonomi ini, teman-teman ingin ikut serta mendorong percepatan dengan 4 fase yang dijabarkan juga di sini. Nah, karena itu kita ingin sebetulnya jangan ada kebijakan yang kasuistik tapi sebetulnya berdampak terhadap arah pembangunan nasional. Contoh Pak Menteri, di dalam RPJMN sudah ditentukan koridor pembangunan kawasan industri misalnya smelter. Tiba-tiba di tahun ini Presiden menghentikan misalnya ekspor terhadap beberapa komoditi. Sejauh mana realisasi terhadap pembangunan kawasan smelter tersebut yang ada di dalam RPJMN? Realisasinya di koridor Sulawesi Tenggara, di koridor Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dan seterusnya. Nah, jadi jangan karena ada desakan, ada situasi, lalu kemudian kita mengambil keputusan. Nah, ini yang kita khawatir. Nah, karena itu disinilah penting dan peranannya transformasi positioning kelembagaan Bappenas. Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba Presiden pidato di Bali tentang TKDN. Ini arah kebijakannya dari mana sumbernya? Masukan tersebut. Apakah dari LKPP? Misalnya yang mendorong hal tersebut. LKPP Mitra Komisi 11 kita bisa minta penjabaran lebih detail. Apakah ini sesuai dengan arah kebijakan RPJMN dan rencana pembangunan kita? Apakah industri hilir kita sudah siap? Sektor produksi kita sudah siap? Nah, ini yang kita harus jaga supaya arah pembangunan itu tidak out the track atau di luar daripada jalur yang sudah kita tentukan. Kemudian terakhir Pak Menteri, saya mohon bisa diberikan satu list lah di 2023, mana yang masuk kategori program prioritas nasional, mana yang masuk kategori program prioritas, mana masuk kategori kegiatan prioritas, mana yang prioritas pemerintah, provinsi, dan mana major project. Supaya di list nanti itu kita bisa melihat, mengawasi di 2023 sehingga tupoksi Bappenas betul-betul bisa berfungsi untuk memperkuat positioning kelembagaan termasuk fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga TIS, ya, tematik, holistik, integratif, dan spasial bisa kita wujudkan, tidak hanya dalam teori. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih 2 kali karena waktunya cuma 4 menit.